Oke, kita sekarang lanjut lagi ke gaya angkat pesawat terbang. Jadi di sini saya buat sayap. Oke, sayap pesawat terbang ya. Bukan sayap ayam ataupun sayap apapun. Oke, terus di sini kan pastinya pada saat pesawat itu akan terbang, pastinya kan ada aliran udara. Nah, seperti ini. Terus juga ada aliran udara juga ke sini. Ini juga ke sini. Oke, di sini kan ada V1 dan di sini ada V2. Oke. Jadi pada saat dimana anginnya itu begitu kencang, sehingga kan dimana kan angin yang di sini kan lebih besar daripada angin yang kecepatan angin yang ada di V1. Setelah itu kan di sini pastinya ada titik H2 dan H1, di mana perbedaan dari titik H2 dengan H1 ini adalah delta H. Nah, seperti itu. Di mana pada saat pesawat terbang itu gaya angkat ke atas, maka dia akan diberikan sebuah tekanan, di mana tekanannya baik dari bawah maupun dari atas. Nah, jadi di sini ada P1, di sini juga ada P2. Karena di sini ada sebuah bentuk badan pesawat, di mana kan bentuk badan pesawat diibaratkan ini adalah bagian atasnya, terus di sini adalah bagian bawahnya. Otomatis kita bisa asumsikan di sini pasti memiliki luas permukaan yang bagian ke satu kan bagian yang bawah, dan juga memiliki luas permukaan yang bagian atasnya yang saya sebut dengan A2. Sehingga di sini kita bisa membuat sebuah sifat, di mana sifat-sifatnya adalah untuk kecepatan V2 itu lebih besar daripada V1. Nah, untuk nilai delta H-nya itu juga bernilai kecil, nilainya kecil. Nah, setelah itu, di mana kan ini kan ada P1 sama P2. Karena ini pesawat terbangnya ingin terbang ke atas, otomatis tekanan mana yang akan lebih besar? Otomatis tekanan yang ada di bawahnya. Sehingga nilai P1 itu lebih besar daripada P2-nya. Nah, sekarang kita buat untuk luas permukaannya bagaimana? Karena luas permukaan yang atas dan bawah itu bentuknya sama, maka kita bisa asumsikan untuk A1 itu sama dengan A2. Seperti itu. Oke, setelah kita sudah memasukkan sifat-sifatnya, karena gaya angkat pesawat terbang ini termasuk persamaan dari Bernoulli, nah, jadi kita bisa menuliskan persamaan Bernoulli-nya. Nah, kita tuliskan persamaan Bernoulli. Di mana persamaan Bernoulli kemarin kan adalah tekanan P1 sama dengan ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1. Nah, sama dengan tekanan yang kedua ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan karena nilai P1 ini lebih besar daripada P2, maka P2-nya itu akan pindah ruas. Jadi di sini P1 dikurangi dengan P2, nah, terus sama dengan karena nilai yang paling kecil P1 maka dia akan pindah ruas ke kanan. Jadi setengah PV2 kuadrat dikurangi dengan setengah PV1 kuadrat. Terus untuk nilai tingginya, ya jadi ini pindah ruas, maka plus PGH2 dikurangi dengan, bukan P ya, tapi rho GH1. Sehingga kalau kita sederhanakan, P1 dikurangi dengan P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Ditambah dengan rho G
H2 dikurangi dengan H1. Kenapa kok saya bisa singkat seperti ini? Karena rho sama G-nya kan pasti sama. Untuk ini juga rho sama setengahnya juga sama. Jadi bisa kita singkat. Nah, karena nilai delta H-nya itu kecil, maka kita bisa coret. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan P1 sama dengan P2 dikurangi setengah rho P2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke, kemarin itu termasuk di apa? Nah, ini kan termasuk kasus persamaan Bernoulli pada pipa mendatar atau venturimeter. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah karena kan penerapan kan, jadi penerapan dari persamaan Bernoulli pastinya ya berujung-ujungnya akan sama. Nah, di sini ada tekanan 1 dikurangi dengan tekanan 2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Misalkan di sini yang diminta kan gaya angkat ke atas, sehingga kita bisa mengingat kembali rumus tekanan yang ada di fluida statis. Tekanan kan rumusnya P sama dengan F per A. Gaya dibagi dengan luas permukaan. Sehingga P-nya ini bisa saya ganti menjadi F1 per A1 dikurangi dengan F2 per A2. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, karena A1 dan A2 ini sama, maka kita bisa menyederhanakan dari yang di samping itu. Nah, kita sederhanakan jadinya seperti ini. P1 dikurangi dengan V2 per A sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, sehingga A-nya ini kan bisa kita kalikan silang, jadi naik ke atas ke sini. Sehingga V1 dikurangi dengan V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, di mana pengurangan dari F1 gaya angkat di titik 1 dikurangi dengan gaya angkat di titik 2 itu disebut dengan FA atau FA itu adalah gaya angkat pesawat. Nah, jadi bisa saya singkat, F1 dikurangi dengan F2 sama dengan FA setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, jadi intinya kita dari tadi menurunkan persamaan Bernoulli hingga sampai di titik ini, itu adalah untuk mendapatkan rumus bagaimana mencari gaya angkat pesawat terbang. Seperti itu. Oke, jadi itu saja ya tentang gaya angkat pesawat terbang. Selanjutnya, penerapan dari persamaan Bernoulli itu adalah pipa penyemprot ya. Jadi itu kan nomor sekarang yang nomor 2, sekarang nomor 3. Jadi salah satu penerapan persamaan Bernoulli itu adalah pipa semprot. Pipa semprot pada pengharum ya, seperti pengharum, terus itu apa namanya, baygon itu apa ya, pembasmi nyamuk ya, obat nyamuk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi penyemprot pada obat nyamuk. Oke, jadi itu aja ya materi hari ini. Nah, pertemuan depan kita akan belajar tentang venturimeter. Di mana venturimeter itu dibagi atas 3. Yang pertama ada venturimeter dengan nanometer, dan tabung pivot. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.